Oke, Shalom, selamat pagi semua. Eh, Mari kita lihat kisah para rasul 16, kisah para rasul pasal 16 ayat 25 mulai. Kisah para rasul 16 ayat 25. Saya sempat sampaikan ini di waktu-waktu yang lampau, tapi saya rindu untuk menyampaikan ulang menjadi perenungan ulang bagi setiap kita. Tetapi mari kita lihat kisah Rasul 16 ayat 25 mulai. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah satu gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ayat 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, dia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena dia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ayat 28, Kisah Rasul 16. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Ayat 29. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ayat 30, dia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Sampai di situ saja. Kisah tentang kepala penjara Filipi, di mana Paulus dan Silas di penjara, dan ketika Alkitab berkata tengah malam, sehabis mereka disesah, mereka disiksa, mereka dialami banyak hal yang buruk, tetapi di tengah malam justru kesempatan bagi banyak orang untuk beristirahat dari sesahan, dari siksaan yang mereka alami. Justru tengah malam, ketika orang bisa menggunakan tengah malam sebagai tempat untuk mengeluh dan bergumul, tetapi yang menarik adalah tengah malam Paulus dan Silas melupakan semua kesakitan, melupakan semua penyiksaan, melupakan semua sungut-sungut keluhan, dan mulai menaikkan nyanyian pujian kepada Tuhan. Dan ketika mereka melakukan itu, Alkitab berkata, maka terjadilah gempa bumi yang besar. Terjadilah satu gempa bumi yang besar sampai pintu-pintu penjara pun menjadi terbuka dan belenggu-belenggu mereka pun lepas. Saya suka bilang dalam konteks modern, saya suka berkata bahwa mujizat terbesar hari itu sebenarnya bukanlah gempa buminya. Menurut saya mujizat terbesar hari itu, satu, bukanlah gempa bumi, sebab orang banyak mengalami gempa bumi. Di belahan dunia tertentu selalu ada gempa bumi. Yang menjadi mujizat terbesar hari itu menurut saya bukanlah pintu-pintu penjara terbuka karena gempa bumi. Ya, sebab gempa bumi yang besar akan membuat engsel-engsel pintu penjara menjadi lepas. Bisa dimaklumi, masuk di akal, sesuatu yang sangat rasional. Tetapi menurut saya yang paling aneh dalam konteks modern, yang paling aneh adalah belenggu-belenggu di tangan dan kaki mereka bisa terlepas. Ini yang saya percaya, tidak peduli berapapun gempa bumi sebesar apapun juga, bangunan boleh runtuh, pintu penjara boleh terbuka, tetapi gempa bumi sebesar apapun juga tidak akan bisa melepaskan belenggu di tangan dan kaki seseorang. Dan menurut saya disitulah keanehan terbesar. Tentu saja saya bicara dalam konteks modern. Jadi buat saya itulah yang paling aneh sebenarnya. Bagaimana satu gempa bumi bisa membuat belenggu-belenggu di tangan dan kaki mereka terlepas. Tetapi sehabis cerita kisah tentang
tentang mujizat yang terjadi di dalam penjara Filipi, Alkitab kemudian memindahkan perhatian kita kepada apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh sang kepala penjara Filipi ketika dia melihat bahwa pintu-pintu penjara itu menjadi terbuka. Dia berpikir, kata Alkitab, bahwa seluruh tahanan sudah kabur dari sana. Itu sebabnya dia mengambil pedang dan hendak untuk membunuh diri. Nah, kemudian waktu dia hendak membunuh diri, Paulus berkata, janganlah engkau mencelakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di situ. Yang menarik adalah dari kisah ini menurut saya, snapshot poin penting dari cerita ini adalah menurut saya, kepala penjara Filipi mengalami pertobatan ternyata bukan karena dia melihat gempa bumi yang besar yang membukakan engsel-engsel pintu penjara, yang melepaskan setiap belenggu. Ternyata bukan. Yang membuat kepala penjara ini benar-benar bertobat bukan karena dia melihat sebuah mujizat. Bahkan mujizat yang dialami oleh Paulus dan Silas bagi kita hari itu justru menjadi satu sumber kemalangan bagi sang kepala penjara. Sebab dia berpikir bahwa tentu saja mereka sudah melarikan diri, dan bahkan Alkitab berkata dia mau bunuh diri karena melihat mujizat yang dia lihat itu. Mujizat yang dialami oleh Paulus dan Silas. Seringkali kita berpikir bahwa mujizat bisa membuat orang percaya. Ya, saya setuju. Yesus pun bergerak dengan mujizat untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Tetapi bukan berarti semua orang yang menerima mujizat akan menjadi percaya. Bukan berarti semua orang yang menerima mujizat akan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Belum tentu. Salah satu kasus yang ada adalah kepala penjara Filipi. Dia melihat mujizat, dia mengalami mujizat. Tetapi mujizat yang dia alami justru mau membuat dia mati. Yang menarik dari kisah ini adalah yang membuat kepala penjara Filipi bertobat menurut saya adalah ketika Paulus dan Silas berkata, jangan mencelakakan dirimu, sebab kami masih ada di sini. Garis bawahi kata kami masih ada di sini. Dan menurut saya inilah kalimat yang membuat kepala penjara Filipi itu bertobat dengan sungguh-sungguh. Apa makna dari kepala penjara Filipi ketika dia berkata kami masih ada di sini? Apa maknanya? Nomor satu, menurut saya makna dari kalimat kami masih ada di sini artinya bahwa kami adalah orang yang sama seperti kamu. Ketika kita berkata kepada orang lain dan orang lain berkata, ya hidup ini berat, hidup ini susah, hidup ini penuh banyak tantangan, hidup ini penuh banyak rintangan, hidup ini mau rasanya buat saya mati. Ketika Anda berkata, ya saya tahu persoalanmu, kemudian Anda berkata, kami masih ada di sini, artinya, yang mengalami masalah dalam hidupmu bukan cuma kamu. Yang mengalami masalah dalam kehidupan ini bukan cuma Anda. Yang mengalami kesulitan dalam hidup ini bukan cuma kamu. Yang mengalami tantangan dalam hidup ini bukan cuma kamu. Yang mengalami sakit penyakit dalam hidup ini bukan cuma kamu. Kami juga mengalami hal yang sama. Kami masih ada di sini. Artinya kami juga mengalami tantangan yang sama. Kami juga mengalami persoalan yang sama. Mengikut Yesus tidak pernah membebaskan Anda dari persoalan kehidupan. Yang setuju katakan amin. Mengikut Yesus tidak pernah membuat kita bebas dari masalah. Mengikut Yesus bukan berarti kita menjadi problem proof. Tidak, kita menjadi kebal terhadap tantangan, menjadi kebal terhadap masalah. No. Orang yang percaya pada Yesus akan punya masalah. Orang yang tidak percaya pada Yesus juga akan punya masalah. Sebab selama seseorang hidup, kehidupan selalu satu paket dengan persoalan. Kehidupan akan selalu satu paket dengan tantangan. Kehidupan akan selalu satu paket dengan masalah. Itu sebabnya dalam kesaksian kita perlu mengatakan kepada orang-orang yang belum percaya, kami juga masih ada di sini. Saya juga masih ada di bumi. Anda tidak menjadi percaya Yesus berarti Anda jadi alien.
Anda percaya Yesus bukan berarti Anda keluar dari planet bumi ini. No, kita masih tetap ada di planet bumi ini. Dan selama kita masih ada di sini, kami pun masih mengalami persoalan yang sama dengan engkau. Kami pun masih mengalami tantangan yang sama dengan engkau. Kami pun masih mengalami kesulitan yang sama dengan engkau. Yang berbeda adalah kami punya reaksi yang berbeda dengan engkau. Ingat kepala penjara ketika melihat pintu terbuka, belenggu terlepas, dalam pemikirannya manusia di penjara, tapi tiba-tiba pintu penjara terbuka, nggak ada penjaga di sana, tentu saja mereka akan pergi dan lari. Itulah sifat natur manusia, adalah meloloskan diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Manusia akan selalu ingin punya survival instinct, insting untuk menyelamatkan diri. Tentu saja kalau pintu penjara terbuka, belenggu terlepas, semua tahanan pasti akan kabur dari sana. Tapi Paulus kemudian berkata, jangan, kami masih ada di sini. Sebab sekalipun kami punya masalah, kami punya tantangan, kami punya persoalan, kami punya kesulitan, tetapi kami bereaksi berbeda dengan orang kebanyakan. Ketika seseorang menjadi percaya pada Tuhan, yang dirobahkan bukanlah kehidupan tanpa tantangan, bukanlah kehidupan tanpa masalah, tetapi ketika Yesus ada di dalam kita, maka reaksi kita terhadap persoalan itu akan menjadi berbeda. Kalau orang disakiti kemudian akan membalas dengan sakit hati, menyakiti hati orang lain, maka yuk mari, kami masih ada di sini. Ya, saya mengalami masalah yang sama, saya juga pernah disakiti, tetapi bilang pada orang yang belum percaya, tetapi saya bereaksi berbeda dengan engkau. Ketika saya disakiti, seharusnya menurut orang lain saya balas menyakiti orang lain, tetapi saya tidak melakukan itu. Kami masih ada di sini. Ketika saya mengalami kesulitan, maka saya akan mencari cara, halal ataupun haram, supaya saya bisa mendapat uang untuk menyelesaikan persoalan saya. Tetapi saya bisa berkata kepada orang percaya, orang yang belum percaya, kalau saya punya masalah keuangan, saya akan cari kesempatan untuk mendapatkan sesuatu, uang untuk membayar hutang saya misalnya, tetapi saya tidak akan menghalalkan segala cara untuk menyelesaikan persoalan saya. Sebab saya lebih percaya Tuhan bisa memberkati saya dalam kekudusan daripada setan memberkati saya dalam dosa. Saya lebih percaya bahwa Tuhan bisa memberkati saya dalam kekudusan lebih daripada setan memberkati seseorang di dalam dosa. Saya bereaksi berbeda. Saya masih ada di sini, saya sama seperti kamu, tetapi saya punya reaksi yang berbeda dengan orang lain. Saya bereaksi sesuai dengan kebenaran. Yang kedua menurut saya, apa makna dari kami masih ada di sini yang membuat kepala penjara itu kemudian menjadi bertobat? Menurut saya yang paling penting adalah kalimat kami masih ada di sini menunjukkan adalah saya peduli dengan engkau. Saya peduli dengan engkau. Ya, kami bisa mengambil kesempatan ini untuk meloloskan diri, menyelamatkan diri kami masing-masing. Ya, tetapi kami juga tahu bahwa kalau kami melarikan diri dari penjara, maka akibat dari kesukaan kami, akibat dari tindakan kami adalah, akibat menyelamatkan diri kami adalah, kami kemudian akan menyusahkan orang lain. Kami kemudian akan membuat orang lain tersiksa. Kami kemudian akan melemparkan tanggung jawab apa yang menjadi tindakan kami kepada orang lain. Oleh sebab itu Paulus dan Silas berkata, kami memilih untuk tidak lari. Kami masih ada di sini. Sederhana. Because we care about you. Sebab kami peduli dengan engkau. Kami mengasihi engkau. Kami sungguh-sungguh peduli dengan kehidupan. Perdebatan teologi tidak pernah membuat seseorang bertobat. Tetapi ketika kita mengasihi orang, ketika kita peduli dengan orang, ketika kita melayani orang lain, dalam tengah-tengah persoalan mereka, disitulah kita menemukan bahwa berita Injil yang sesungguhnya itu disampaikan kepada mereka. Apa berita Injil yang sesungguhnya? Karena
Allah begitu mengasihi dunia, mengasihi engkau. Saya percaya bahwa cinta bukan hanya cara kita untuk mendeliver, menyampaikan kebenaran Injil, tetapi cinta adalah inti dari pesan Injil itu sendiri. Sekali lagi, saya percaya bahwa cinta kasih sayang bukan hanya cara saya untuk menyampaikan berita Injil, tetapi saya percaya bahwa cinta kasih sayang justru adalah inti dari berita Injil itu sendiri. For God so loved the world. Sebab Tuhan mencintai, mengasihi dunia ini. Coba Anda pergi ke Lukas pasal 10 ayat terkenal. Lukas pasal 10 ayat 33 tentang orang Samaria yang baik hati. Ingat, ini ada dalam sebuah konteks pertanyaan tentang hukum yang terutama. Ketika orang datang pada Yesus dan bertanya, siapakah sesamaku manusia? Kemudian Tuhan Yesus memberi perumpamaan ini menjadi jawaban atas pertanyaan tersebut. Lukas 10 ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika dia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lukas 10 ayat 34, dia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah dia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan orang penyamun itu? Sampai situ saja. Tuhan Yesus memberi perumpamaan seperti yang Anda tahu. Dia memberi perumpamaan, ada orang yang turun ke Yeriko, dan dalam perjalanan dia turun ke Yeriko dari Yerusalem. Dia kemudian dirampok oleh penyamun dan dibiarkan hampir mati di tengah jalan. Anda tahu ceritanya. Orang pertama yang lewat disebut adalah orang Lewi, yang ketika melihat dari jauh bahwa orang ini sementara kesakitan, dirampok orang hampir mati, tetapi sang orang Lewi memilih untuk memutar jalan yang lebih jauh supaya dia tidak perlu berjumpa dengan orang itu. Orang kedua adalah para imam, dan dalam perjalanan untuk melayani Allah yang disebut adalah Allah yang kasih itu. Tetapi dalam perjalanan ketika dia melihat orang ini sementara tergeletak hampir mati, seperti orang Lewi, dia memilih untuk memutar jalan supaya dia tidak perlu menolong orang itu. Perumpamaan ini masih selalu menakutkan saya. Jujur, perumpamaan ini masih selalu menakutkan saya. Saya selalu berpikir bahwa seandainya saya ada janjian agenda, pelayanan, waktu sudah mulai mepet, hampir terlambat, tiba-tiba mengalami lihat satu kecelakaan di mana tidak ada orang yang menolong. Pertanyaannya, hari itu kalau itu terjadi, apakah saya akan terus berjalan hanya berkata kasihan ya, ataukah saya akan berhenti, mengambil resiko, terlambat dalam pelayanan, bahkan tidak datang dalam pelayanan sama sekali, dimarahi pendeta di sana, tidak peduli dengan alasan apapun yang saya berikan, ataukah saya memilih untuk tetap menolong orang yang mengalami kecelakaan. Saya pernah cerita bagaimana ada satu teman saya, ketika dia dalam pelayanan, pergi pelayanan, di tengah perjalanan, naik sepeda motor, dia melihat ada orang kecelakaan. Hari itu banyak orang mengerumuni, tapi hari itu dia memilih untuk berhenti. Dengan baju pelayanan, tiba-tiba dia memilih untuk mengangkat orang yang kecelakaan, yang berdarah, dia angkat, minta tolong berhentikan satu mobil. Kemudian membawa masuk orang itu ke dalam mobil. Yang punya mobil membawa mereka ke rumah sakit. Dan dia harus masuk rumah sakit. Dia bawa orang itu ke dalam dokter. Dia tunggui di ruang gawat darurat, telepon pendeta dan berkata, Pak Pendeta, mohon maaf, kemungkinan besar saya sudah terlambat untuk datang ke pelayanan. Pak Pendeta, mohon maaf, sebab kemungkinan besar saya tidak bisa datang ke pelayanan. Ditanya mengapa? Dia berkata, dalam perjalanan saya ketemu orang kecelakaan. Saya memilih untuk berhenti. Saya memilih untuk membawa orang ini ke rumah sakit. Seandainya saya datang sekarang, mungkin saya sudah terlambat
untuk ibadah, tapi saya belum terlambat untuk jadwal khotbah. Tapi Pak Pendeta harus tahu satu hal, baju saya berlumuran darah. Baju pelayanan saya berlumuran darah, dan saya tidak punya baju ganti. Anda bersediakah seorang pendeta melayani di gereja Anda dengan baju berlumuran darah? Hari itu di situ saya berteriak dalam hati saya. Kalau saya jadi pendeta, saya berkata silakan datang. Kenapa? Sebab darah yang berlumuran di baju teman saya adalah bukti nyata tentang apa yang menjadi arti kekristenan sesungguhnya. Darah yang ada di baju itu menjadi bukti nyata, bukan sesuatu yang memalukan, tetapi seharusnya menjadi sebuah kebanggaan. Bukankah kita punya Tuhan yang berlumuran darah juga? Bukan berlumuran darah orang lain, tetapi dia berlumur dengan darahnya sendiri. Mengapa? Sebab dia peduli dengan Anda dan saya. Berita Injil seharusnya adalah berita kepedulian kepada orang lain. Selama kita tidak pernah peduli pada orang lain, kita tidak pernah mengerti arti Injil yang sesungguhnya. Menurut saya, orang Samaria yang baik hati adalah Yesus sendiri. Orang Samaria yang baik hati adalah Yesus sendiri. Tapi Anda dan saya bisa menjadi pemilik rumah penginapan, di mana Yesus datang dan berkata, spend everything that I give. Habiskan semua yang aku berikan padamu. Dan kalau engkau memberi lebih, engkau menghabiskan lebih, satu kali aku akan datang dan aku akan mengganti semua yang engkau keluarkan. Untuk orang ini, aku akan bayar berkali lipat. Yesuslah orang Samaria yang baik hati. Tapi kita mungkin hari itu menjadi keledai. Keledai yang dia pakai untuk mengangkat orang-orang yang jatuh dan hancur. Yesuslah orang Samaria yang baik hati. Tapi kita bisa menjadi minyak dan anggur bagi orang yang tergeletak hari itu. Untuk menyembuhkan setiap luka mereka. Meringankan setiap beban mereka. Saya bukan jawaban untuk masalah semua orang. Bukan. Yesuslah jawaban untuk masalah semua orang. Tapi paling tidak saya ada. Menjadi alat Tuhan untuk meringankan beban mereka. Dimanapun Anda berada, tetaplah berkata kepada mereka yang belum percaya, kami masih ada di sini. Kami peduli dengan engkau. Kami mengasihi engkau. Mari kita datang, siapkan roti perjamuan kita. Yesus, apa arti hidupku? Bila kau tak berikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Sambil teman-teman memainkan, mari siapkan hati kita. Syarabata kaya Shanamayanamu. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari sambil tetap mainkan. Bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yesus, apa arti hidupmu?
bila kau berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Tuhan, Engkaulah yang lebih dulu memberi hidup-Mu bagi kami. Engkau yang lebih dulu memberi kepedulian-Mu pada kami. Kami hanya belajar jadi sama seperti Yesus. Kami tidak bisa memberi sama seperti Yesus memberi. Tapi paling tidak hari ini, terima kasih buat VOW. Engkau jadikan menjadi pemilik penginapan bagi banyak orang. Menjadi keledai bagi banyak orang. Ajar kami setia pada panggilan ini. Ajar kami setia pada Injil yang sesungguhnya. Injil cinta kasih sayang Allah bagi seluruh dunia. Yesus pada perjamuan makan malam terakhir mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kalau percaya, mari kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus kemudian mengambil cawan anggur, mengucap syukur atasnya, dan berkata, inilah cawan perjanjian baru, darahku yang telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa semua orang. Percayakah Anda bahwa cawan ucapkan syukur yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan dengan darah Yesus? Kalau percaya, mari kita terima dengan iman, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya, dilawat, diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin.